Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 21. Kata kunci renungan pada malam ini adalah kehadiran tak terlihat, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Terambil dari kitab Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Allah berbicara kepada orang-orang yang mau mendengarkannya. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Saya merasa tidak nyaman bila ada pengkhotbah yang selalu berkata, Tuhan memberitahu saya, seolah-olah mereka baru saja mendengar langsung dari Allah. Mereka memberi kesan kita harus mempercayai bahwa apa saja yang mereka katakan itu benar. Lagi pula, bagaimana mungkin kita dapat berbantahan dengan Allah? Sebaliknya,
Saya sering begitu terharu ketika orang-orang yang mengalami penderitaan hebat atau yang bergumul melawan penyakit mematikan, mengatakan bahwa Tuhan telah berbicara di dalam hati dan menyatakan diri-Nya kepada mereka. Saya pun menyadari bahwa mereka telah benar-benar mengalami kehadiran Allah yang tak kelihatan. G.K. Chesterton, sambil mencoba berpikir mengenai kesamaan yang dirasakan orang-orang percaya ini, menulis, Plato telah memberitahukan kebenaran kepada Anda, tetapi Plato telah mati. Shakespeare telah memesonakan Anda dengan sebuah citra, tetapi Shakespeare tidak akan memesonakan Anda lagi. Namun bayangkanlah bagaimana bila kita hidup bersama orang-orang ini, dan mengetahui bahwa besok Plato akan menyampaikan kuliahnya dengan bersemangat, atau sewaktu-waktu Shakespeare mungkin menggetarkan semuanya hanya dengan sebuah lagu sederhana. Yesus hidup di dalam setiap perkataannya dan Dia memerhatikan keberadaan dan kebutuhan kita. Saat kita hidup dalam ketaatan kepada-Nya, kita dapat berharap bahwa Dia akan menepati janji-Nya untuk menyatakan diri kepada kita. Dan kita dapat berkata dalam kerendahan hati, Tuhan berbicara kepadaku. Hiduplah di dalam Roh Allah. Jika kita hidup di dalam Roh Allah, maka ada banyak yang akan kita peroleh dari Tuhan. Bagaimanakah caranya agar kita bisa hidup di dalam Roh? Pertama, kita harus mengasihi Allah. Jikalau kamu mengasihi aku. Apa maksud perkataan ini? Kata, jikalau, menunjukkan bahwa kamu belum tentu mengasihi aku, dan kata-kata ini diucapkan kepada para murid atau rasul. Kita harus memeriksa diri kita atau hati kita, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Sekalipun kita banyak melayani Tuhan, dan bahkan adalah seorang pendeta sekalipun, belum tentu kita mengasihi Tuhan. Perkataan ini adalah ajaran yang berguna, karena dari mereka yang mengira bahwa mereka mengasihi Kristus, hanya ada sangat sedikit yang menghormatinya sebagaimana seharusnya, tetapi sebaliknya, setelah melakukan pelayanan yang kecil dan tak berarti, mereka tidak memberi perhatian lebih jauh lagi. Mengasihi Tuhan merupakan kewajiban mereka sekalipun sebentar lagi Kristus akan tidak lagi bersama mereka. Yesus menekankan kepada mereka kewajiban mereka terhadapnya pada saat Ia tidak lagi bersama mereka. Dalam ayat ini, Ia memerintahkan kepada mereka kewajiban mereka pada saat Ia tidak lagi bersama mereka, bahwa mereka harus mengasihi Dia, dan membuktikannya dengan mentaati perintah-perintahnya. Kedua, kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Murid-murid itu mewujudkan kasih mereka kepada Yesus dengan ingin menahan Yesus untuk terus bersama dengan mereka. Tetapi Yesus berkata bahwa jika seseorang mengasihinya, maka orang itu akan mentaati semua perintahnya. Jangan menunjukkan kasihmu kepadaku dengan berkabung, dan menjadi gelisah atau sedih karena kepergianku dari kamu, tetapi tunjukkanlah itu oleh ketaatanmu terhadap apa yang telah aku perintahkan kepadamu, penggunaan Kristus tentang kata-kata, perintah-perintahku, secara tak langsung menunjukkan kesatuan hakikat antara Kristus dan pemberi hukum yang tertinggi. Ketiga, kita harus taat pada perintah Tuhan. Ketaatan adalah buah yang harus ada dari kasih. Kasih tanpa ketaatan adalah kepura-puraan. Ketaatan tanpa kasih hanyalah pekerjaan yang berat atau membosankan dan perbudakan. Ketaatan yang tidak muncul dari kasih adalah ketaatan yang dipaksakan,
berat atau terasa sebagai beban, dan bahkan menyakitkan. Ketaatan yang ditimbulkan oleh kasih adalah satu-satunya ketaatan yang sungguh-sungguh. Ketaatan yang dilakukan dengan rela dan sukacita adalah satu-satunya ketaatan yang diterima dengan senang hati oleh Tuhan kita yang ilahi. Pemerintah-pemerintah duniawi tidak berkata apapun tentang suasana hati atau pikiran dalam mana ketaatan itu dilakukan. Semua yang mereka minta adalah kesesuaian dengan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum mereka. Ketaatan yang tidak keluar dari kasih yang sejati kepada Kristus tidak mempunyai realita di dalamnya. Itu bukan hasil dari hati, perbuatan yang sungguh-sungguh dari jiwa, itu tidak mempunyai dorongan dan ilham yang penting dari semua tindakan Kristen. Itu bersifat lahiriah, mekanis, penyesuaian dengan hukum, dan kosong. Jika kita sudah mengasihi, menuruti dan menaati perintah Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberikan berkat-Nya bagi kita. Setiap orang yang hidup di dalam Roh Allah maka Allah pun akan memberikan pertolongan baginya, yakni: pertama, mengutus penolong bagi kita. Penolong adalah orang yang dipanggil untuk membantu kita. Roh Kudus menjadi pengacara atau pembela bagi kita terhadap dunia, yaitu pada saat kita diejek, diserang, dianiaya. Ia menjadi pengacara di dalam diri kita dengan memberikan kata-kata kepada kita untuk melakukan pembelaan terhadap serangan dari dunia. Roh Kudus juga akan menjadi penghibur bagi kita. Menghibur di saat kita mengalami kesukaran atau penderitaan. Kedua, Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Kata selama-lamanya ini menunjukkan bahwa Roh Kudus, sekali diberikan, tidak pernah dicabut kembali. Pengacara atau pembela itu akan bersama dengan murid-murid untuk selama-lamanya. Keadaan yang baru itu akan bersifat permanen. Roh itu sekali diberikan tidak akan ditarik kembali. Ajaran yang mengatakan bahwa kalau kita percaya kepada Yesus kita diberi Roh Kudus, tetapi kalau kita berbuat dosa Roh Kudus-Nya keluar lagi, jelas bertentangan dengan ayat ini, dan juga dengan Ibrani 13 ayat 5. Ketiga, Allah akan memberikan roh kebenaran. Roh kebenaran diberikan untuk memimpin umat kita ke dalam alam kebenaran yang diwujudkan dalam Kristus dan penebusannya. Karena itu kalau hidup kita tidak diarahkan kepada firman, itu berarti kita tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memang mengajarkan firman kebenaran, mengapa banyak orang Kristen mempunyai pengertian firman yang sangat kurang dan bahkan kacau balau? Ada beberapa kemungkinan jawaban. Mereka tidak benar dalam persoalan iman, dalam arti mereka hanya orang Kristen KTP. Mereka tidak benar dalam kebersandaran kepada Roh Kudus, dalam arti mereka tidak atau kurang berdoa pada waktu mencari kebenaran. Jadi mungkin mereka bersandar pada otak atau kepandaiannya sendiri, bersandar kepada pendeta yang hebat, sehingga kurang atau tidak berdoa dengan sungguh-sungguh untuk meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk membuatnya mengerti kebenaran atau firman Tuhan. Mereka tidak benar dalam persoalan kitab suci, seperti mereka tidak benar dalam hidupnya, dalam arti ada dosa. Dosa bisa berupa kesombongan, tidak mau melayani atau memberitakan Injil atau firman Tuhan, atau dosa-dosa lain. Bukti mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 24 berkata, "Barang siapa tidak mengasihi aku,
ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Mengasihi seseorang itu harus punya bukti. Misalnya, membelikan bunga, hadiah, atau berkorban baginya. Bukti mengasihi Tuhan itu apa? Apakah buktinya kalau seorang Kristen itu mengasihi Kristus? Bukti dari kasih itu ternyata jelas tampak dalam dua hal berikut ini, yaitu: pertama, memegang dan melakukan perintahnya. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Perhatikanlah kalimat penting untuk direnungkan dengan sungguh-sungguh, yaitu, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, yang dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang yang menerima perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Di mana tekanannya ada pada memegang dan melakukan perintah Tuhan atau menerima dan melakukan perintah Tuhan. Intinya adalah kasih akan Tuhan, membuat seseorang siap untuk memegang perintahnya. Dengan demikian, mereka yang mengasihi Kristus akan dengan sungguh-sungguh untuk memegang segala perintahnya. Dengan menjaga perintah Tuhan, maka seseorang sedang membuktikan akan kasih akan Allah. Kedua, menuruti dan menghargai perintahnya. Yohanes mencatat peristiwa penting, yaitu Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Perhatikanlah kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus, yaitu, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Kembali kasih akan Kristus telah membuat seseorang menyerahkan hidupnya untuk menjadi taat. Dengan demikian maka ketika seseorang mengasihi Tuhan Yesus, maka sudah selayaknya ia menjaga, menuruti firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Adalah pernyataan yang logis dari Tuhan Yesus, yaitu barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, yang dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menyatakan, orang yang tidak mengasihi aku, tidak menuruti ajaran-Ku, tidak menuruti firman-Ku. Dari sinilah terlihat bagaimana seorang Kristen yang memiliki kasih akan Kristus, harusnya adalah seorang yang turuti perintah Tuhan, atau taat atas perintahnya. Disinilah muncul apa yang disebut sebagai penghargaan akan perintah Tuhan. Bukti kalau seorang Kristen itu mengasihi Tuhan adalah dengan menghargai setiap perintahnya. Karena itu, tunjukkanlah kepada Tuhan bahwa kita benar-benar mengasihinya. Apa artinya menjadi orang Kristen yang lahir kembali?
Bagian Alkitab yang sering dipakai untuk menjawab pertanyaan ini bisa ditemukan di Yohanes 3 ayat 1-21. Dalam perikop itu tercatat dialog antara Yesus Kristus dengan Nikodemus, tokoh Farisi terkemuka dan anggota Sanhedrin, penguasa orang Yahudi. Nikodemus datang menemui Yesus malam-malam karena memiliki pertanyaan yang mau ditanyakannya kepada Yesus. Dalam dialog itu, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tanya Nikodemus. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Kata "dilahirkan kembali" secara rohani diartikan sebagai lahir dari atas. Nikodemus memiliki kebutuhan yang nyata. Dia memerlukan perubahan hati, suatu transformasi rohani. Lahir baru, lahir kembali adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya sehingga memungkinkan mereka hidup kekal. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13 diindikasikan bahwa lahir kembali juga berarti menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Secara logika muncul pertanyaan, mengapa seseorang perlu dilahirkan kembali? Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 1 mengatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Kepada jemaat di Roma, dalam Roma 3 ayat 23, ia menuliskan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Jadi, orang perlu dilahirkan kembali supaya dosa-dosa mereka diampuni dan bisa terkoneksi kembali dengan Allah. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Ketika orang diselamatkan, ia dilahirkan kembali, diperbaharui secara rohani, dan sekarang ia juga menjadi anak Allah karena sudah dilahirkan kembali. Percaya Yesus Kristus, bahwa Dia yang telah membayar hukuman dosa ketika Dia mati di kayu salib, adalah arti dari lahir kembali secara rohani. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17a ditegaskan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." Jika Anda belum pernah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maukah Anda menerima gerakan Roh Kudus yang berbicara dalam hati Anda? Anda perlu dilahirkan kembali. Maukah Anda mengucapkan doa pertobatan dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus hari ini? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, tertulis di Yohanes 1 ayat 12.
Jika Anda bersedia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan dilahirkan kembali, di sini ada sebuah contoh doa. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini hanyalah sebuah cara untuk mengungkapkan iman Anda kepada Allah dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang Dia telah sediakan untuk Anda. Hanya percaya kepada Kristus yang dapat menyelamatkan Anda dari kebinasaan. Bapa di surga, saya tahu saya telah berdosa terhadap Engkau dan saya pantas dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang sepantasnya saya tanggung sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya bertobat dari dosa-dosa saya dan percaya kepadamu untuk menerima keselamatan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang ajaib, karunia hidup kekal. Amin. Apa yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu"? Ucapan salam dan perpisahan dalam budaya Timur biasanya mencakup kata-kata damai. Namun dalam Yohanes 14 ayat 27, ketika Yesus mempersiapkan para murid untuk keberangkatannya, bukanlah ucapan perpisahan biasa yang Ia sampaikan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, kedamaianku kuberikan padamu. Aku tidak memberi kepadamu seperti yang diberikan dunia. Jangan biarkan hatimu gelisah dan jangan takut." Kedamaian rohani yang Yesus tawarkan kepada para pengikutnya bukanlah sebuah kedamaian yang bersifat rutin dan bersifat sementara, melainkan sebuah anugerah yang bersifat permanen. New Living Translation menerjemahkan Yohanes 14 ayat 27 seperti ini, "Aku meninggalkan kepadamu sebuah hadiah, kedamaian pikiran dan hati. Dan kedamaian yang kuberikan adalah anugerah yang tidak bisa diberikan oleh dunia." Jadi jangan khawatir atau takut. Yesus tahu bahwa perjalanan duniawi yang menanti murid-muridnya dan semua orang percaya di masa depan tidaklah mudah. Banyak cobaan dan duka cita yang menanti, maka Dia meninggalkan mereka dengan jaminan ini, "Hal-hal ini telah kukatakan kepadamu, supaya di dalam Aku kamu mempunyai damai sejahtera. Di dunia ini kamu akan mendapat kesulitan. Tapi berhati-hatilah, Aku telah mengalahkan dunia." Shalom, yang diterjemahkan sebagai damai, mungkin adalah kata yang paling dikenal luas dalam bahasa Ibrani dan memiliki berbagai arti dalam kitab suci. Sukses, kemakmuran, kelengkapan, keutuhan, kesejahteraan, dan kesejahteraan hanyalah sebagian dari kegunaannya. Dalam Holman Treasury of Key Bible Words, kita menemukan penjelasan berikut, ketika shalom diterjemahkan dengan tepat sebagai perdamaian, kedamaian ini lebih dari sekedar tidak adanya perang atau perselisihan. Ini menggambarkan perdamaian yang positif, waktu, tempat, dan kondisi yang menonjolkan cinta, kebenaran, ketenangan, kejujuran politik dan moral dan masih banyak lagi. Ini adalah kata yang diperuntukkan bagi mereka yang berjalan dengan Tuhan dalam hubungan yang positif. Kata Yunani untuk perdamaian juga mempunyai banyak arti, termasuk sambutan tradisional dan perpisahan. Dapat digunakan untuk menggambarkan berakhirnya perang dan konflik, ketentraman batin, dan ketenangan. Namun Yesus datang untuk membawa kedamaian yang berbeda di bumi. Saat kelahirannya, para malaikat menyatakan,
Maha suci Allah di surga yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi mereka yang diberi kemurahan-Nya. Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Pangeran Damai ini, sebab bagi kita seorang anak telah lahir, bagi kita seorang anak laki-laki telah diberikan, dan pemerintahan ada di pundaknya. Dan Dia akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ketika Mesias datang, Dia membawa serta kedamaian kerajaan Allah. Kedamaian dunia lain yang sama adalah hadiah perpisahan Yesus kepada murid-murid-Nya. Anugerah perdamaian yang hakiki diberikan kepada kita dalam anugerah keselamatan Allah yang dibeli melalui darah Yesus Kristus melalui pengorbanan-Nya di kayu salib. Melalui kematian Kristus, kita telah diberikan akses kepada takhta Allah dan dipulihkannya persekutuan dengan Bapa Surgawi kita. Sebab itu, karena kita dibenarkan karena iman, kita mempunyai perdamaian dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga memperoleh akses melalui iman ke dalam kasih karunia yang kita miliki, dan kita bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi untuk menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai kehidupan ini kepada Allah dalam doa, dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Melalui kuasa Roh Kudus Allah yang berdiam di dalam diri kita, pikiran kita kini diatur oleh damai sejahtera Allah. Yesus mewariskan kedamaian-Nya kepada kita dalam arti lain, yaitu agar kita menjadi pembawa damai bagi kerajaan-Nya dan hidup rukun dengan saudara dan saudari kita di dunia. Kristus, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Kedamaian Tuhan mencerminkan karakter ilahi, kekuatan, kasih, kebaikan, kedaulatan, kekuasaan, dan kekuasaan-Nya. Hal ini terpancar dari kehadiran-Nya dalam hidup kita. Tuhan mengirimkan kedamaian-Nya kepada kita seperti pasukan bersenjata yang diutus untuk menjaga hati kita. Meskipun kita tidak dapat sepenuhnya memahami kedamaian ini dengan pikiran manusia, kedamaian ini nyata dan dapat diperoleh di dalam Kristus. Hingga saat ini, kepada siapapun yang percaya kepada Yesus dan berkomitmen untuk mengikutinya, Dia berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jangan gelisah hatimu." Yohanes 14 ayat 1 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Gelisah berarti tidak tenteram, selalu dalam suasana hati yang merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar lagi dalam menantikan sesuatu, atau cemas. Lalu, janganlah gelisah hatimu artinya tenteramkanlah hatimu, janganlah merasa khawatir, tenanglah, sabarlah dan janganlah cemas. Sedangkan percaya berarti mengakui, meyakini atau menganggap sesuatu benar-benar ada dan nyata. Percayalah kepada Allah dapat dimaknai akuilah, yakinilah dan imanilah bahwa Allah benar-benar ada. Percayalah juga kepadaku berarti akui, yakini dan imani juga kepada Dia, Anak Tunggal Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita, Mesias dan Juru Selamat semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Sejatinya, siapakah di antara manusia yang hidup di bumi ini yang belum pernah gelisah? Siapakah orangnya yang tidak pernah tidak tenteram? Lalu,
Siapakah di antara kita yang belum pernah mengalami suasana hati yang merasa khawatir, tidak tenang, cemas, atau tidak sabar dalam menanti sesuatu yang belum jelas? Gelisah adalah bagian dari dinamika kehidupan kita. Tetapi memang, gelisah yang berlebihan akan berpengaruh negatif, tidak hanya dalam hal kesehatan, tetapi juga dalam perkara-perkara lainnya yang menghambat kehidupan kita, rumah tangga kita, bahkan mengganggu perkembangan perekonomian, bisnis, usaha, pekerjaan dan aktivitas kita. Firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 1 berbunyi, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Melalui ayat nas firman Tuhan ini, kita mendapati 3 perintah Tuhan Yesus Kristus. Pertama, janganlah gelisah hatimu. Pada awal nas disebutkan, janganlah gelisah hatimu. Benar, janganlah gelisah hatimu. Janganlah kita takut. Janganlah kita khawatir. Jika potongan ayat nas ini dibuat pernyataan positif, maka menjadi tenangkan atau tenteramkanlah hatimu. Secara tersirat, Tuhan Yesus Kristus mengingatkan para murid-Nya pada zaman itu, dan mengingatkan kita pada zaman sekarang, hendaklah mereka dan kita tetap tenang dan tenteram. Hendaklah kita semua jangan sampai tidak tenang dan jangan sampai kita tidak tenteram. Hendaklah kita selalu dalam suasana hati yang merasa tidak khawatir, tidak cemas. Tetapi sebaliknya tetap tenang dan tenteram dalam menantikan sesuatu. Dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 27, Tuhan berfirman, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Kedua, percayalah kepada Allah. Kemudian, pada bagian berikutnya dari nas disebutkan, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Tuhan pencipta semesta alam. Percayalah kepada Allah pencipta jagat raya. Percayalah kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, Tuhan kita yang ajaib. Dalam kitab Mazmur 62 ayat 8, Tuhan berfirman, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita." Melalui ayat firman Tuhan ini, pemazmur mengingatkan, hendaklah kita selalu percayalah kepadanya setiap waktu. Ketiga, percayalah juga kepadaku. Bagian ketiga dari nas ini adalah, percayalah juga kepadaku. Sungguh, percayalah juga kepada Dia, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa yang bertakhta di sorga, adalah Mesias dan Juru Selamat semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Sementara itu, firman Tuhan yang ditulis dalam Yohanes 4 ayat 21 berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Berbahagialah kita yang tidak gelisah, tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut, tetap hati-hati, tetap waspada, tetap berjaga-jaga dan tetap tenang dalam nama-Nya, karena Dia yang berkuasa di sorga dan di bumi akan menyertai, menolong, melindungi dan menyertai kita, tepat pada waktunya.
Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang percaya kepada Allah Bapa yang bertahta di sorga, pencipta jagat raya, adalah Dia, Allah yang maha dahsyat dan maha jaib, Allah yang kita sembah, kita puji, kita muliakan dan kita banggakan dalam nama segala nama, Yesus Kristus Tuhan kita, karena Dia adalah gunung batu, kubu pertahanan dan tempat perlindungan kita yang aman sampai pada akhirnya, selamanya. Karena itu, hindarilah kegelisahan dan berusahalah hidup berbahagia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih,
Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.